5110, 6310, 50, 068 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi relasi rekurens dan fungsi pembangkit pada mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara MPD. Selanjutnya, penjelasan materi relasi rekurens. Jadi, relasi rekurens itu adalah barisan atau sequence dari A0, A1, A2, sampai AN dilambangkan dengan AN. Kemudian elemen barisan ke N yaitu AN dapat ditentukan dari suatu persamaan. Kemudian bila persamaan yang mengekspresikan AN itu dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya yaitu A0, A1, A2, sampai AN-1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens. Nah, bisa dilihat pada contoh yang dimana AN sama dengan 2N-1 ditambah 1, kemudian AN sama dengan AN-1 ditambah 2AN-2, kemudian AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN-2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu pada contoh 1, misalkan AN, himpunan AN, barisan yang memenuhi relasi rekurensi, yaitu AN sama dengan AN-1 dikurang AN-2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Nah, lalu kita misalkan A0 itu sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Nah, kemudian tentukan nilai A2 dan A3. Oke, untuk penyelesaiannya itu karena A2 itu sama dengan A1 dikurang A0, maka A2-nya sama dengan 2. Jadi A1-nya kan 5, A0-nya kan 3, jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, selanjutnya untuk A3 itu sama dengan A2 dikurang A1, maka A3 sama dengan min 3. Kenapa min 3? Karena A2 yang sudah kita dapat yaitu 2 dikurang dengan A1-nya yaitu 5, jadi 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Oke, selanjutnya contoh yang kedua bisa kita lihat yaitu tentukan barisan yang merupakan solusi dari relasi rekurensi AN sama dengan 3AN-1 jika diketahui A0 yang sama dengan 2. Nah, oke, penyelesaiannya yaitu yang pertama di sini AN sama dengan 3AN-1, kemudian AN sama dengan 3 dalam kurung 3AN-2 sama dengan 3 kuadrat dikalikan AN-2. Kan kita sudah dapat sama dengan AN sama dengan 3 dikali dalam kurung 3 dikalikan lagi 3 AN-3 sama dengan 3 pangkat 3 dikalikan dengan AN-3. Seterusnya sampai AN sama dengan 3 pangkat N dikalikan AN-N sama dengan 3 pangkat N dikali A0. Sehingga didapat AN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N. Nah, sehingga barisan AN sama dengan 2 dikali 3 pangkat N merupakan solusi dari rekurensi AN sama dengan 3 AN-1 dengan nilai awal A0 sama dengan 2. Untuk relasi rekurens homogen lanjar derajat K sama dengan 2, jadinya AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2. Nah, sehingga persamaan karakteristiknya berbentuk ini R kuadrat dikurang C1R dikurang C2 sama dengan 0. Nah, jadi akar persamaan karakteristiknya yaitu R1 dan R2. Selanjutnya kita masuk ke teorema. Teorema relasi rekurens itu yang teorema pertama bunyinya yaitu jika barisan himpunan AN adalah solusi relasi rekurens AN sama dengan C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alpha 1 R1 kuadrat ditambah alpha 2 R2 kuadrat untuk N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya dengan alpha 1 dan alpha 2 adalah konstan. Selanjutnya teorema yang kedua yaitu bunyinya misalkan R kuadrat dikurang C1R dikurang C2 sama dengan 0 mempunyai akar kembar R0
dengan barisan himpunan AN adalah solusi relasi rekurens AN dikurang C1 AN-1 ditambah C2 AN-2 jika dan hanya jika AN sama dengan alfa 1 R 0 pangkat N ditambah alfa 2 N R0 pangkat N untuk N sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya dengan alfa 1 dan alfa 2 adalah konstan. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu fungsi pembangkit. Nah, yang pertama itu ada deret kuasa. Apa itu deret kuasa? Dari deret kuasa itu didefinisikan sebagai deret tahingga yang berbentuk sigma, N sama dengan 0, dengan batas tahingga di mana AN dikalikan dengan X pangkat N. Nah, deret tahingga ini selalu konvergen untuk mutlak X kurang dari R. Nah, di mana R itu adalah bilangan positif R. R dalam hal ini disebut radius konvergensi dari deret kuasa. Kemudian, deret kuasa yang hanya menekankan kepada koefisien dari X pangkat N disebut deret kuasa formal. Nah, kemudian deret Taylor fungsi fx di sekitar x sama dengan 0 itu mempunyai bentuk begini, fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tahingga, di mana 1 per n faktorial dikalikan dengan f pangkat n dikalikan 0 dikalikan dengan x pangkat n. Nah, itu sama dengan deret Taylornya itu f kali 0 ditambah f aksen kali 0 kali 0x ditambah 1 per 2 faktorial f aksen kuadrat dikalikan 0 dikalikan x kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial f turunan ketiga yaitu dikalikan 0 dikalikan x pangkat 3 sampai seterusnya. Nah, kemudian untuk yang pertama itu untuk semua bilangan real mutlak x kurang dari tahingga itu berlaku rumusnya seperti ini, bisa dilihat itu E pangkat x sama dengan sigma n sama dengan 0 dengan batas tahingga di mana 1 per n faktorial dipangkatkan dengan dikalikan dengan x pangkat n itu sama dengan 1 ditambah x ditambah 1 per 2 faktorial dikalikan x kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial dikalikan x pangkat 3 sampai seterusnya. Yang kedua itu untuk bilangan real x dengan mutlak x kurang dari 1 itu berlaku 1 per 1 min x sama dengan sigma n sama dengan 0 batas tahingga dikalikan dengan x pangkat n itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3. Kemudian yang ketiga yaitu untuk bilangan real x dengan mutlak x kurang dari 1 juga berlaku, di mana 1 dikurang 1 min x kuadrat sama dengan sigma n sama dengan 0 dengan batas tahingga dikalikan dengan n, kemudian dikalikan dengan x pangkat n min 1 itu sama dengan 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 sampai seterusnya. Yang keempat yaitu perumunan teorema binomial. Nah, untuk bilangan real U itu bilangan bulat non negatif K dan mutlak X kurang dari 1 berlaku 1 ditambah X pangkat U sama dengan sigma K sama dengan 0 dengan batas tahingga di mana UK dikalikan dengan X pangkat K. Jadi sehingga di mana UK itu sama dengan ini U dikali U min 1 dikali U min 2 sampai U min K plus 1 per K faktorial dan juga ini sama dengan 1. Nah, fungsi pembangkit itu ada dua, yaitu yang pertama fungsi pembangkit biasa ini dan yang kedua itu fungsi pembangkit eksponensial. Nah, untuk fungsi definisi pembangkit biasa yaitu kita misalkan AN sama dengan A0 A1 dan A2 sampai seterusnya adalah suatu barisan bilangan. Nah, fungsi pembangkit biasa dari barisan AN dengan batas atas tahingga dan dengan N sama dengan 0 itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi definisi dari fungsi pembangkit biasa yaitu ini, formulanya yaitu Px sama dengan sigma N sama dengan 0 dengan batas tahingga di mana AN
dikalikan dengan X pangkat N itu sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 sampai seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Jadi, contoh soal itu yaitu tulis bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan ini A dan B, di mana barisan A yaitu 0, 0, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, 1 per 4 faktorial, sampai seterusnya. Ini adalah barisan. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya yaitu Px sama dengan 0 ditambah 0x ditambah 1 per 2 faktorial x kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial x pangkat 4 sampai seterusnya, sehingga didapat 1, ini kan 0, 0 ya, jadi 1 per 2 faktorial dikalikan x pangkat 2 ditambah 1 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial x pangkat 4 sampai seterusnya. Nah, ini kemudian 1 ditambah x ditambah 1 per 2 faktorial x kuadrat ditambah 1 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1 per 4 faktorial dikalikan dengan x pangkat 4 sampai seterusnya, itu dikurang min x min 1, sehingga didapatkan e pangkat x dikurang x min 1 seperti deret kuasa nomor 1 yaitu yang tadi yang sebelumnya yang ada nomor-nomornya. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi pembangkit biasa yang dimaksud adalah di sini Px sama dengan 0 ditambah 2x ditambah 4x kuadrat ditambah 6x pangkat 3 sampai 2n dikalikan dengan x pangkat n sampai seterusnya. Nah, sehingga didapat 2x sama dengan 4x kuadrat ditambah 6x pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah 2n pangkat xn sampai seterusnya. Kemudian difaktorkan jadi 2x sama dengan dikalikan di dalam kurung tuh dikalikan 1 ditambah 2x ditambah 3x pangkat 2 ditambah sampai n pangkat x n kali x pangkat n-1 sampai seterusnya, sehingga didapat 2x sama 2x dikali 1 per 1 min x kuadrat untuk mutlak x kurang dari 1. Nah, ini tuh seperti deret kuasa nomor 3 yang tadi ada 4 nomor itu. Itu FPE, yang dimana fungsi pembangkit eksponensial. Nah, definisi dari fungsi pembangkit eksponensial itu rumusnya seperti ini. Dimana Px sama dengan sigma n sama dengan 0 dengan batas tak hingga an dikalikan dengan x pangkat n per n faktorial sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2 x pangkat 2 dikurang per 2 faktorial ditambah a3 dikalikan x pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Nah, di sini misalnya tuh Px sama dengan e pangkat x sama dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, atau fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 1, 1, 1. Nah, bila diberikan suatu barisan, maka kita sering diminta untuk menuliskan fungsi pembangkit dari barisan tersebut dalam bentuk sederhana mungkin. Nah, ini contohnya penjabaran dari yang tadi itu, tentukan fungsi pembangkit eksponensial untuk barisan 1, 1, 1, 1 sampai seterusnya. Nah, penyelesaiannya itu 1, 1, 1 ini kita misalkan yang pertama ini A0, kemudian A1, kemudian A2, A3 sampai seterusnya. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu Px sama dengan A0 dikalikan x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 dikalikan x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 dikalikan dengan x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A pangkat 3 A3 dikalikan dengan x pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya. Itu didapat yang ini tuh yang A0 jadi 1 dikalikan x pangkat 0 per 0 ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat
1/1 faktorial ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 1 dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya, sehingga didapat 1 ditambah X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 3 per 6. Kenapa ini 2 dan ini 6? Karena ini 2 faktorial dan ini 3 faktorial, sehingga didapat sama dengan E pangkat X. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.